warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yudi Elektronik. Ini saya sudah berada di Kalbar, khususnya di Sanggau. Ini masih dalam tahap penyelderan speaker untuk pemasangan tweeter tarik di RBW di sebelah saya ini. Ini untuk speaker tariknya. Nanti saya akan buat beberapa video di dalam bangunan ini mengenai apa permasalahan di dalam bangunan itu. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya. Ini pembuatan kursi untuk di lantai bawah, karena untuk di lantai bawah ini cukup tinggi. Ini sekitar berapa meter? 3 meteran tingginya. Mungkin 3,5 meter tingginya bangunan ini. Ini di bawah ini banyak menggunakan kolam. Oh ya teman-teman, ini setiap kali saya masuk rehab di RBW, saya selalu memastikan dulu ke bangunan itu untuk titik kotoran dan perkembangan sarangnya, untuk memastikan apakah kegagalan dari bangunan ini faktornya itu karena burung tidak datang atau burung datang lalu pergi lagi. Jadi di setiap bangunan itu saya selalu membagi dua masalah. Ini saya mau mengecek dulu di bagian perlantainya seperti apa dan ruangannya seperti apa. Ini saya misalkan di bangunan ini banyak burung yang datang tapi kabur lagi. Itu biasanya ada beberapa faktor tertentu penyebabnya. Yang pertama, biasanya karena berubahnya dari kualitas suara itu sendiri. Mungkin dari video-video sebelumnya penyebabnya itu sudah saya jelaskan juga, yaitu dari ampli kita yang sudah melemah tenaganya. Kenapa bisa begitu? Pada saat awal on itu biasanya ramai yang bermain dan banyak yang menginap. Setelah beberapa bulan kemudian itu melemah. Jangankan burung baru, bahkan burung di dalam bangunan pun itu ikut kabur. Itu berpengaruh juga di ampli kita tersebut. Termasuk itu mati suara. Yang kedua, biasanya itu terjadinya karena panasnya dari bangunan kita. Jadi biasanya kalau panas, burung itu banyak juga yang masuk. Tapi setelah dirasa panas itu memoles, banyak yang ditinggalkan. Nah itu penyebab banyak yang datang tapi kabur lagi. Yang ketiga yaitu gangguan predator seperti tikus, hama, dan kecoa, dan juga binatang-binatang lainnya seperti tokek, seperti itu. Itu masalahnya burung banyak yang datang tapi kabur lagi. Terus kalau masalahnya burung itu banyak, bangunan itu tidak ada titik kotoran, nah berarti itu masalahnya yaitu dari suara panggil. Yang kedua dari akses masuk. Yang ketiga penataan speaker tarik yang kurang tepat. Nah jadi permasalahannya seperti itu. Kenapa suara panggil yang tidak cocok? Karena burung kan kalau tidak cocok tidak mungkin datang juga. Nah jadi membuat burung tidak masuk juga ke dalam bangunan kita. Terus masalahnya karena speaker tarik. Nah karena burung itu banyak yang datang, tapi karena tarik itu lain yang kita arahkan, akhirnya burung tidak datang juga. Karena tidak tepat dengan arahan tweeter tarik kita.
Terus yang ketiga, sekat. Begitu juga burung banyak yang masuk, tapi karena terhalang oleh sekat tadi, akhirnya dia keluar lagi untuk mencari akses yang mudah dimasuki. Oh ya, di sini teman-teman ada yang ingin saya jelaskan mengenai antara sirip, bakul besar dan bakul kecil ini. Di sini saya tidak menjelaskan tentang berapa besar bangunan ini, berapa tinggi lantai ini, berapa jarak sirip ini, kata teman-teman habis. Nah, di sini yang ingin saya jelaskan dua buah bakul ini, yang kecil dan yang besar seperti ini. Jika saya perlihatkan seperti ini, tentu teman-teman juga tahu ini bakul besar dan bakul kecil. Tapi di sini ending saya menjelaskan kalau kita memakai bakul besar ini, biasanya burung bersarang itu pakai yang 4 sudut ini. Sedangkan yang kecil seperti ini biasanya hanya 2 sudut ini saja, jarang yang 4. Kenapa? Karena apabila ini sudah menempati, yang sini agak kecil dan yang sini begitu juga karena kecil. Kalau yang ini kan, kalau burung itu terbang, sayapnya mengepak, ini tidak mengenai ke bagian yang sini. Jadi inilah alasan memakai yang besar selalu 4 penjuru jika dia bersarang, sedangkan yang ini selalu 2 penjuru. Jadi yang saya jelaskan di sini bukan hanya ini bakul kecil, ini bakul besar. Di sini teman-teman saya jarang membahas masalah kelicinan sirip ini. Kenapa? Mungkin di video teman-teman yang lainnya sudah banyak juga membahas di sirip ini tentang kebersihannya seperti apa. Karena jika saya memperlihatkan sirip yang licin, terus nantinya saya perlihatkan sarang yang banyak di bakul atau di besek, berarti apa yang saya sarankan ini kurang begitu efektif juga. Jadi seperti itu. Nah, ini teman-teman, mengapa di awal tadi saya jelaskan juga untuk penilaiannya. Jadi teman-teman tidak perlu memanggil saya melalui penjelasan ini. Mungkin buat teman-teman yang sudah mengerti bisa mengerjakannya sendiri seperti itu. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.